Setan itu hanya memprovokasi aja. Setan nggak ikut berbuat, tapi selalu jadi sasaran. Loh iya, ada orang korupsi sampai triliunan, itu kan setan cuman ayo korupsi, aman aman aman, ayo korupsi aman. Orangnya kok korupsi bener, setan cuman yes, berhasil berhasil. Sepeser pun setan nggak ikut menikmati hasil korupsinya, tapi selalu dijadikan sasaran, katanya gara-gara setan. Coba ada orang mabuk mendem geliyeng-geliyeng, itu setan cuman prokosi, ayo mabuk mendem, ora lanang nek ora wani mendem, lha wonge kok glogok-glogok, setan ya yes berhasil, setetes pun nggak ikut nenggak setan, tapi selalu dijadikan sasaran. Kasihan setan. Ada orang zina, setan cuma provokasi, ayo meting kering, ayo ndang meting kering, aman aman. Orangnya kok celingkring meting kering, setan yes berhasil, setan nggak ikut meting kering. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Dunia ini dilaknat Allah, dibenci Allah. Seluruh isi dunia dilaknat Allah, dibenci Allah. Maka orang yang hidupnya hanya ngurusi dunia, ya ikut dibenci Allah, karena ngurusi sesuatu yang dibenci Allah. Isi dunia yang tidak dibenci Allah itu cuma dua: satu zikir, dua pendidikan. Waktu, tenaga, pikiran, harta, kekayaan, atau aktivitas apapun yang ada hubungannya dengan zikir, ada hubungannya dengan pendidikan, itu yang tidak dibenci Allah, itu yang disayangi Allah. Apapun kegiatan dunia ini, kalau nggak ada hubungannya dengan zikir, nggak ada hubungannya dengan pendidikan, dilaknat Allah, dibenci Allah. Ada orang kerja semangat oleh tandang gawe, nanti direwangi turu sawah, ngemit melon, kerja keras pontang panting, tapi cipopo anaknya dewek pangling. Begitu pulang ke rumah jerit-jerit nyeluk ibune, bu ono gendruwo, padahal bapake. Kerja keras ndak karuan polae, tapi cita-citanya sama sekali nggak ada berhubungan dengan zikir, nggak ada hubungannya dengan pendidikan, sama sekali nggak ada nilainya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karena ini acaranya khitan, saya ingin sedikit menguraikan tentang pendidikan, khususnya untuk anak-anak. Masalah pendidikan ini sangat penting, Bapak Ibu, adik-adik, para jamaah. Berpikir soal pendidikan itu berarti satu, berpikir tentang nasibnya agama. Berpikir soal pendidikan itu berarti dua, berpikir soal nasibnya negara. Berpikir soal pendidikan itu berarti berpikir tiga, soal nasibnya orang tua. Berpikir soal pendidikan itu berarti empat, berpikir soal nasibnya putra. Mikir ke pendidikan niku berarti mikir nasibe agama, mikir nasibe negara, mikir nasibe orang tua, mikir nasibe putra-putra. Ini mengaitkan yang A semua, agama, negara, orang tua, putra. Ini nggak gampang loh bikin kata-kata kayak gini, makanya larang. Ya kayak bikin sambel dan bumbu sate yang enak rasanya itu nggak gampang, makanya larang. Dan itu rahasia, makanya sate Mendo Wendy's resep bumbunya nggak mungkin dikasih tahu ke warung-warung yang lain. Betul? Nah, iya. Berpikir tentang pendidikan, pertama berpikir nasibnya agama. Maju mundurnya agama itu sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan, terutama generasi muda dan anak-anak. Di Indonesia ini termasuk besar
prosentasenya di seluruh dunia. Dulu kita ranking 1 jumlah penduduk dengan pemeluk agama Islam terbesar. Sekarang kita kesalip sama Pakistan. Hampir 90% masyarakat Indonesia itu kurang. Ya Allah, kok enggak semangat ya? Nambah apa berkurang? Tidak menutup kemungkinan 30 tahun ke depan prosentase pemeluk agama Islam di Indonesia akan berkurang lagi. Bisa-bisa tinggal 50%, bisa-bisa tinggal 40%. Bahkan tidak menutup kemungkinan, tidak mustahil Islam akan hilang dari Indonesia. Saya nggak nakut-nakuti, karena tidak ada jaminan kalau agama Islam akan selalu ada di Indonesia. Quran nggak pernah menjelaskan itu, hadis Nabi nggak pernah menjelaskan itu. Memang Islam itu dijaga oleh Allah ila yaumil qiyamah, Islam dijaga oleh Allah, tapi kan nggak ada jaminan kalau Islam akan selalu ada di Indonesia. Sudah banyak negara-negara yang dulunya Islam mayoritas, sekarang Islamnya habis. Contoh Spanyol, tahu Spanyol? Kidule Pemalang, pokoknya Pemalang ngidul kok tekan Spanyol. Kalau naik becak 7,5 tahun. Spanyol itu dulu Islam mayoritas di sana, dibuktikan dengan situs-situs religi. Itu banyak peninggalan-peninggalan kebudayaan Islam di Spanyol sana, bahkan melahirkan ulama kaliber dunia seperti Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Itu orang Andalusia, Spanyol, yang ngarang kitab Alfiyah Ibnu Malik yang dipelajari di hampir seluruh pesantren di Indonesia. Orang Spanyol, dulu mayoritas Islam, sekarang Islam di Spanyol nggak ada 2%. Rusia, lo itu dulu mayoritas Islam. Bapak Ibu kalau dengar ada kiai menjelaskan hadis rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, orang Bukhara, Rusia. Sekarang Rusia jadi komunis, Islam habis di sana. Udah, kalau Eropa kejauhan, tetangga kita yang paling dekat Filipina. Filipina itu dulu mayoritas penduduknya beragama Islam, sampai ibu kota Filipina itu bahasa Arab. Manila itu aslinya fi amanillah, tapi lesannya manusia jadi Manila, padahal aslinya amanillah. Kok kayak nggak percaya ya diomongnya. Sekarang Islam di Filipina habis. Kenapa? Ini lagi-lagi soal pendidikan. Di negara-negara yang saya sebut tadi tidak memperhatikan pendidikan agama di kalangan generasi muda dan anak-anaknya. Maaf ya, di sana itu ndak ada madrasah-madrasah, ndak ada pondok-pondok pesantren. Di sana ndak ada kegiatan sholawatan, pengajian, istighosan, tahlilan, yasinan. Ringkesnya di Filipina itu ndak ada berkat. Makanya Islam habis. Saya kalau ditanya kapan Islam habis di Indonesia, jawaban saya sederhana, kalau di Indonesia sudah tidak ada berkat. Kalau pengen Islam tetap jaya di Indonesia, hidupkan berkat, jangan sampai berkat habis. Hidup berkat. Sampai antiteni omongan saya. Kalau sudah tidak ada istighosan, zikiran, yasinan, tahlilan, Islam akan habis. Islam tetap eksis di Indonesia itu ya karena adanya tahlilan, yasinan, istighosan, berkatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini soal pendidikan. Berpikir pendidikan berarti berpikir tentang nasibnya agama. Kenapa agama Islam kok bisa berkurang bahkan habis? Bapak Ibu adik-adik bermaaf, kita itu dihadapkan dengan 4 musuh. Jadi kita ini dihadapkan dengan 4 musuh dan kita harus tahu musuh kita siapa. Kalau nggak tahu musuh,
wah ini nanti kacau ini hidup. Ibarat orang main sepak bola harus tahu mana kawan mana lawan. Wong bal-balan orang ngerti musuh, muser wae apa meneh orang ngerti pancere gawang kayak muser wae. Kita harus tahu siapa saja musuh kita. Lil mukmini arba'atu a'dain, bagi orang mukmin itu ada 4 musuh yang harus diwaspadai. Siapa saja mereka? 1, mukminun yahsudu. Musuh yang pertama adalah sesama orang mukmin yang hasud. Ini pertama. Kedua, wa munafiqun yabghaduhu, orang munafik yang membenci. Ketiga, wa kafirun yuqatiluhu, orang kafir yang memerangi, pengen menghabisi Islam. 4, wa syaitonun yudilluhu, setan yang menyesatkan. Dari 4 musuh ini, bayangan sampean musuh terbesar dan terberat adalah setan. Betul? Salah. Setan itu musuh yang paling ringan di antara 4 musuh kita. Setan itu paling ringan, paling enteng. Musuh paling berat yang pertama tadi, mukminun yahsudu, sesama orang mukmin yang hasud, yang iri, yang dengki. Terbukti banyak perjuangan Islam gagal bukan karena setan, bukan karena orang munafik, bukan karena orang kafir, tapi karena orang mukmin sendiri yang hasud, yang iri, yang dengki. Ada madrasah itu bubar bukan oleh setan bubarnya, bukan karena orang kafir, tapi ya karena sesama orang Islam sendiri yang iri. Mantan pengurus, aku sekarang males ngurusi madrasah, soalnya aku udah nggak dijadikan pengurus. Orang-orang yang tak kendoni anaknya nggak boleh sekolah di situ, bubar sekarang madrasah. Salahnya aku nggak dijadikan pengurus. Ada apa nggak yang kayak gitu? Ada, ini orangnya dateng kok. Loh, jamaah tahlil iso bubar gara-gara wong Islam dewe, bukan gara-gara setan, bukan gara-gara orang kafir. Jamaah tahlil lingkungan itu ada rutinan jamaah tahlil tiap malam Jumat, bubar gara-gara apa? Ya anggotanya sendiri yang iri. Aku gak didadekke pengurus ya, tak bubarke tahlilan. Wong-wong tak kendoni, aja melu, aja melu, aja melu, aja melu, bubar tahlilan. Halo? Menghadapi orang hasud itu Masya Allah. Berarti musuh terbesar dari warung sate kambing muda Wendy's ini ya sesama warung sate. Betul? Yang iri karena kalah laris. Hati-hati, mulanya kuat-kuatan dukun. Ya Allah. Yang kedua, musuh kedua itu orang munafik yang membenci. Menghadapi orang munafik itu ya susah, karena orang munafik itu luar sama dalamnya beda. Luarnya menampakkan Islam tapi dalamnya menampakkan musuh. Orang munafik itu serigala berbulu domba. Jarene wong Jawa kaya welut kecemplung oli, wis lunyu banget pisan. Susah ngadepi orang munafik. Dulu yang paling nyusahin Rasulullah itu orang munafik, karena orang munafik itu kalau di hadapan Rasulullah menampakkan Islamnya, tapi di belakang Rasulullah pengen menghancurkan Islam. Itu orang munafik. Lagian susahnya lagi, pimpinan orang munafik itu namanya loh seperti kiai. Cuman nggak tahu ketua umum pengurus pusat partai munafikin. Lah ketua umum partai munafikin itu namanya seperti kiai, Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya kayak ulama. Ya misalnya namanya Kartono kan jelas. Orang Arab kok namanya Karto. Halo? Lah ini namanya itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Coba. Di depan menampakkan Islamnya tapi di belakang menghancurkan. Susah ngadepi orang munafik itu. Hati-hati, hati-hati Mbak Vita, hati-hati menghadapi karyawan-karyawan yang munafikin. Kalau di depan siap bu, di depannya siap bu, tapi hati-hati di belakang, hati-hati.
Ada karyawan seperti itu sekarang pakai kaos warna putih. Musuh ketiga siapa? Wa kafirun yuqatiluhu, orang kafir yang memerangi. Gini ya, orang kafir itu kalau memerangi Islam tidak diperangi secara fisik, tapi cita-citanya tetap pengen menghabisi Islam. Mereka tahu Islam itu nggak bisa diperangi secara frontal, secara fisik. Orang Islam kalau diperangi secara frontal, secara fisik malah menjadi-jadi, semakin kuat ghirahnya, semakin kuat semangat keislamannya. Nggak bisa. Orang Islam itu nggak bisa diperangi secara fisik, malah ngamuk. Misalnya ya, di daerah Tegal sini ada pengumuman, ada peraturan undang-undang, seluruh warga masyarakat Tegal dilarang menjalankan sholat Jumatan. Saya yakin semua orang Tegal ngamuk, keluar bawa celurit, bawa pentungan. Siapa yang melarang Jumatan, serang. Padahal yang bawa pentungan nggak pernah sholat Jumatan. Ada ini orangnya lagi ketawa. Loh, orang Islam itu nggak bisa diperangi secara fisik frontal, ngamuk malahan. Makanya cara menghabisi Islam tidak diperangi frontal secara fisik, tapi diperangi lewat budaya. Contoh saja, anak-anak muda dan anak-anaknya orang Islam itu dijauhkan dari nilai-nilai agama. Itu cara memerangi lewat budaya. Ngapunten, kita sebagai orang tua kan wajib mengenalkan anak-anak kita kepada keluarganya Nabi. Putra putrinya Nabi itu ada berapa, namanya siapa saja, cucunya Nabi namanya siapa saja, kakek buyutnya Nabi namanya siapa, paman bibiknya Nabi namanya siapa. Kalau anak-anak kita nggak kenal keluarga Nabi, kita orang tua berdosa. Wong Nabi itu idola kita kok. Tapi coba sekarang dites, anak sampean tes, nak, bibinya Rasulullah namanya siapa saja, nggak bisa jawab anakmu. Tapi coba anakmu kasih pertanyaan, nak, siapa nama anaknya Raffi Ahmad, siapa nama istrinya Raffi Ahmad, paham anakmu? Betul? Duh. Cara menghabisi Islam oleh orang kafir itu nggak diperangi secara fisik, enggak, lewat budaya Islam yang dihabisi. Apalagi sekarang ada yang setiap tangan udah pegang, namanya setan gepeng. Iya, budaya Islam dihabisi. Hati-hati. Makanya sekarang maaf Bapak Ibu, anak-anak rata-rata udah pegang HP, betul? Lebih banyak mana, pegang Quran apa pegang HP? Lebih sering mana, baca Quran sama mentelengi HP? Lebih merhatiin ibunya apa HP? Lebih nurut bapaknya apa HP? Syukur. Kenapa seperti itu? Karena ibunya ya pada, bapaknya ya pada baik. Anak-anak dulu rajin baca Quran, habis maghrib ngaji. Karena apa? Ibunya bapaknya habis maghrib baca Quran. Nah sekarang ibunya kalau habis maghrib baca Quran apa tiktokan? Udah, sekarang yang keempat. Ini waktunya ngaji cuma 30 menit kok ya. Yang ngerasa nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Musuh yang keempat adalah setan. Nah setan ini sepertinya dianggap sebagai musuh paling berat, padahal enggak. Setan itu musuh paling enteng, setan itu musuh paling ringan. Bapak Ibu, kalau pengen mengalahkan setan itu gampang. Ini pengakuan setan sendiri. Setan itu dibacakan ayat kursi, ya lari terbirit-birit, kebakar hangus dia. Nah kalau orang munafik, orang mukmin yang hasud, dibacakan ayat kursi, meringis, kecuali dilempar kursinya. Saya itu kadang-kadang apa ya, kalau diem-diem itu saya mikir, ya Allah, kasihan setan. Loh, saya sering gitu loh, saya sering kasihan sama setan. Kasihannya gimana? Setan itu selalu jadi kambing hitam. Setan itu selalu jadi sasaran. Ada apa-apa yang disalahin setan. Coba ada manusia nakal, itu yang disalahin selalu setan. Itu orang kok sampai nyuri, katanya digoda. Itu orang kok sampai mabuk-mabuk, katanya kalah sama. Itu ada orang kok sampai zina, itu katanya gara-gara
padahal setannya nggak ikut ngapa-ngapain. Loh, setan itu nggak ikut berbuat, setan itu cuman mengojo-ojoi, apa ya, cuman memprovokasi, membisiki aja. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan itu hanya memprovokasi aja, setan nggak ikut berbuat tapi selalu jadi sasaran. Loh iya, ada orang korupsi sampai triliunan, itu kan setan cuman ayo korupsi, aman, ayo korupsi aman, orangnya kok korupsi bener, setan cuman yes, berhasil. Sepeser pun setan nggak ikut menikmati hasil korupsinya, tapi selalu dijadikan sasaran, katanya gara-gara setan. Coba ada orang mabuk mendem geliyeng, itu setan cuman provokasi, ayo mabuk mendem, orang lanang nek ora wani mendem, lha wonge kok glogok-glogok, setan ya yes, berhasil, setetes pun nggak ikut nenggak setan, tapi selalu dijadikan sasaran. Kasihan setan. Ada orang zina, setan cuma provokasi, ayo meting kering, ayo ndang meting kering, aman, orangnya kok celingkrik meting kering, setan yes, berhasil, setan nggak ikut meting kering, tapi selalu setan yang jadi sasaran, katanya gara-gara. Makanya saya itu kasihan sama setan. Ya Allah, Allah ya karim, Allahumma sholli ala Muhammad. 2, berpikir pendidikan berarti mikir nasib negara. Masya Allah, saya ngaji masih ada yang makan. Ya Allah, ayo geragas. Muka-muka keselak. Mungkin mikir pertentangan kok kono. Mulane lembung. Mikir pendidikan berarti mikir nasib negara. Negara ini maju atau enggak itu tergantung pendidikan. Betul, pendidikan anak bangsa seperti apa itu yang menentukan nasib negara. Sorry ya, kalau bukan kita siapa yang mikir? Lah, negara kita ini termasuk negara yang aneh di dunia ini. Tidak ada loh negara sekaya Indonesia. Sumber kekayaan alamnya nomor wahid di dunia. Bahkan di dunia ini nggak ada negara seindah Indonesia. Kita bangga dong jadi bangsa Indonesia. Orang Arab aja iri. Orang Arab itu kalau nyebut Indonesia bid'atun minal jannah, cuwilane swarga. Jadi swarga itu dianggap cuwil, jatuhnya dari Indonesia ini. Makanya orang luar negeri kalau ke Indonesia kerasan-kerasan, betah-betah. Memang negara kita indah. Gunung Indonesia ini paku bumi. Bumi ini gerak-gerak terus, nggak bisa ditempati makhluk. Karena bumi ini di atas air. Dunia ini kan lebih banyak air daripada buminya. Gerak-gerak terus, nggak bisa ditempati makhluk. Sama Allah dipaku supaya tenang, pakai gunung. Cep. Lah, paku bumi yang paling kuat itu ya gunung-gunung di Indonesia. Hutan Indonesia adalah paru-parunya dunia. Manusia itu bisa hidup butuh nafas. Nafas itu pakai oksigen. Sumber oksigen itu dari tumbuh-tumbuhan, tanaman. Nah, itu paling banyak di Indonesia. Maka hutan Indonesia disebut paru-parunya dunia. Keren Indonesia ini. Cuma sayang sekarang hutan banyak yang gundul karena kayunya ditebangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Gara-gara salah mengamalkan wiridan. Sama kiai disuruh baca wiridan, ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyumu ya hayyu ya qayyum, dibaca ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu. Nah, akhirnya ditebangi semua itu kayu-kayunya. Ya Allah, ya Allah. Padahal itu kalau ketangkep hukumannya berat. Cuma sayang yang dihukum itu yang nyurinya terlalu sedikit. Makanya dia dihukum. Kalau nyurinya banyak aman. Halo? Laut Indonesia adalah lautan paling indah di dunia. Kalau ada yang bilang laut paling indah itu laut Atlantik, laut Pasifik, bohong itu, salah. Masih lebih indah laut Indonesia. Karena di dunia ini nggak ada laut yang ditunggui Nyi Roro Kidul kecuali Indonesia. Duh. Kekayaan alam Indonesia itu nggak ada duanya loh. Semua kekayaan alam Indonesia punya, mulai batu bara,
tambang-tambang itu nikel, perak, tembaga, perunggu, emas, minyak, gas bumi. Kata siapa paling banyak di Timur Tengah? Salah, paling banyak di Indonesia. Ini masih banyak yang belum diketemukan. Cuma sayang kita itu punya tapi yang mengolah orang luar gitu loh. Ya lagi-lagi masalah SDM, masalah pendidikan gitu. Kalau di dunia ini ada, di Indonesia pasti ada. Kalau di Indonesia nggak ada, berarti di dunia ini nggak ada. Contohnya buah kholdi, itu adanya cuma di surga. Di dunia nggak ada, maka Indonesia nggak ada. Selama di dunia ini ada, Indonesia punya. Orang Arab itu bangga punya binatang khas Arab padang pasir namanya onta. Lalu dipikir Indonesia nggak punya apa? Ada, berangkat ke kebun binatang. Kanguru binatang Australia, Indonesia punya. Orang Arab itu bangga ada tanaman di sana yang disebut dalam Al-Quran wattini wazzaitun. Indonesia tin ada, zaitun ada, bahkan lebih lengkap. Wal juweti wal kersi wal jambui wasawoi wal pisangi wal belimbingi wal katesi wal ganduli. Wal kelapani wal cermi. Lengkap Indonesia ini. Loh, mana ada di dunia yang seperti Indonesia? Nggak ada. Loh, kita harus bangga loh jadi orang Indonesia. Mulanya sampean nggak usah kadang menggaya pengen Eropa, sidik-sidik bahasa Inggris, sidik-sidik bahasa Inggris, bangga pengen jadi orang Inggris, ya minggat sana pindah ke Inggris. Ngapain ngomong Jawa isin bahasa Indonesia malu? Ngapain ngerti agama dikit nggak mau? Saya kamu aku pean nyonge rika nggak mau. Anak antum ya khair pret irungmu pesek ya khair ya nyonge reka aku sampean ngono wae. Ora kudu anak ente anak antum. Kowe dudu wong Arab irungmu pesek ngono anak antum pret. Malu jadi orang Jawa gara-gara pesek. Aku pesek gak malu kan manis, malah awet uripe, ngirit nafas. Sing mancung-mancung kuwi boros cepet mati. Tapi aneh Indonesia ini kaya dengan sumber kekayaan alam, tapi kok negaranya miskin, utangnya kok banyak sampai sekarang kok nggak lunas-lunas. Andalane utang, gak pemimpinnya, gak rakyatnya, hobine. Lah ini gara-gara pendidikan. Siapa yang mau memikirkan pendidikan kalau bukan kita? Ngono lho. Terus nyumbang pira 3 sekarang. Mikir pendidikan berarti mikir nasibnya orang tua. Oke Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, gini ya, sampean sebagai orang tua, sampean punya anak, itu tambah bahagia apa tambah menderita? Oke, tolong dijawab ya. Sampean punya anak itu tambah mulia apa tambah hina? Oke, sampean punya anak itu tambah pahala apa tambah dosa? Anak-anak sampean itu mengantarkan sampean ke surga apa menjerumuskan sampean ke neraka? Sampean gadah anak kuwi gampangke sampean mlebu swarga apa malah jlomprongke sampean manjing neraka? Wis mulai bingung iki. Loh, ini pentingnya pendidikan nanti gitu maksud saya. Ngapunten, anak-anak sampean itu nambahi pahala bagi sampean apa malah nambahi dosa bagi sampean? Loh, ini penting. Nah, itu anak-anak yang nambahi pahala. Kenal pot ae diblong. Weng 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 weng. Banyak orang tua yang mulia di dunia gara-gara anak, banyak orang tua yang menderita di dunia juga gara-gara anak. Betul? Demikian pula kelak di akhirat banyak orang tua yang masuk surga
karena anak. Banyak orang tua yang dimasukkan neraka juga karena anak. Jenengan udah sering dengar toh, orang tua kalau punya anak yang hafal Quran itu nanti anaknya akan mempersembahkan mahkota surga kepada kedua orang tuanya. Bahkan amin opo anakmu ngono potongane amin amin. Bahkan anak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, memberi pembelaan kepada orang tuanya. Orang tuanya sudah diputus di pengadilan akhirat, sidang pengadilan akhirat, mengingat dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya amal-amal perbuatan yang dilakukan selama di dunia, memutuskan orang Tegal masuk neraka, Bojonegoro surga. Contoh begitu, iya ya contoh, begitu mau dilempar ke surga oleh malaikat Zabaniyah, anaknya datang membela orang tuanya karena anaknya hafal Quran. Orang tua yang siap-siap mau dilempar ke neraka dibela sama anaknya, digandeng sama anaknya, diajak menuju ke surga. Orang Bojonegoro, ya Tegal, ya Tegal, surga semua. Tapi orangnya nggak seperti itu. Loh iya, loh sebaliknya ada orang tua yang udah siap-siap mau menuju ke surga, di stop sama malaikat gara-gara tuntutan anaknya, dan itu nyata digambarkan dalam Al-Quran. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila rabbana atihim di'afaini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, aku dihukum di neraka nggak apa-apa, aku disiksa di neraka nggak apa-apa, tapi aku nuntut kedua orang tuaku juga harus disiksa di neraka dengan siksaan yang double-double, berlipat-lipat dibanding siksa yang aku terima. Karena aku banyak maksiat, banyak dosa, sebab orang tuaku nggak tanggung jawab. Mereka nggak ngurusi pendidikan agamaku, mereka nggak ngurusi akhlakku. Kalau aku mau dimasukkan neraka, aku harus ancek-ancek gegernya bapak sama emak saya. Jadi bapak nih ibu dicemplung di neraka sih, gua ancek-ancek anaknya. Dingkluk wonge. Iya. Bapak ibu ngapunten-ngapunten, anak polah bopo keprada. Aktivitas anak itu berdampak pada reputasi orang tua. Jangankan di akhirat, di dunia aja itu. Anak itu kalau berprestasi, orang tua ikut merasakan bangga, betul? Anak apik, wong tua katut apik. Tapi anak nakal, anak rusak, wong tuanya tercemar. Misalnya ada anak sekolahnya pinter, peringkat 1 terus, dia ngajinya juga bagus, akhlaknya baik, sama orang itu sopan santun, andap asor, tata krama, masya Allah, baca Qurannya fasih, sholawatanya enak. Ini orang setegal itu ngomongnya, masya Allah, putrane siapa itu, putrane siapa? Bapak ibu bangga banget, bapak untune diketokke wae, oleh melakukan nganti mereng-mereng ora iso bali. Saking banggane, anakku anak enyong, anakku anak enyong, anakku anak enyong. Saking senengnya, saking banggane. Tapi coba misalnya ada anak udah nggak sekolah, drop out, nggak pernah ngaji, nggak punya etika, nakal, ngerusak. Pokoknya nggak ada mangga itu sempet tua itu nggak ada. Pohon mangga itu dilewati bawah itu kerotok rontok semua. Saking nakalnya. Coba. Ya kayak tadi lah sepeda motor itu knalpotnya dibolong, weng bengok hobine. Wong sak Tegal leh ngomong, masya Allah, itu belondongnya siapa itu? Es pun nggak ikut nenggak setan. Halo, Allah. Yang keempat, mikir pendidikan. Saya sore, mikir pendidik, ngundang dewek. Mikir pendidikan itu berarti mikir nasibnya anak, nggak ikut nenggak setan. Bapak ibu, ternyata sebagai orang tua itu haram hukumnya punya anak kok sampai bodoh. Dosa besar
orang tua yang punya anak kok bodoh. Punya anak bodoh itu orang tuanya dosa. Bahkan Nabi menyatakan la yalhaqullaha ta'ala 'abdun bi dzambin a'dhama min jahalati ahli. Ya Allah, ora ana wong mati nggawa dosa luwih gedhe ngungkuli wong mati sing ninggal anak-anake bodoh-bodoh. Tidak ada orang mati membawa dosa lebih besar melebihi dosanya orang yang mati dia meninggalkan anak-anaknya di dunia dalam keadaan bodoh-bodoh. Anake oon. Masih belum paham? Halo? Gak ada orang mati membawa dosa yang lebih besar pun melebihi dosanya orang mati dia meninggalkan anak keturunannya di dunia bodoh-bodoh. Kenapa sih punya anak bodoh itu kok orang tuanya dosa besar? Gini Bapak Ibu para jamaah, orang tua punya anak kok anaknya bodoh-bodoh itu berarti orang tua sama dengan menyengsarakan anaknya dunia akhirat. Saya ulang, punya anak bodoh itu orang tuanya sama dengan menyengsarakan anaknya dunia akhirat. Karena memang orang bodoh itu hidupnya sengsara. Orang bodoh itu uripe nelongso. Tegal itu lah ngarani nelongso pripun kepriben? Nelangsa. Sengsara. Orang bodoh itu hidupnya nelangsa, hidupnya sengsara. Udah sekarang urusan dunia aja sengsara. Urusan akhirat juga sengsara. Orang bodoh itu, orang kalau bodoh urusan dunianya aja sengsara. Kerja orang bodoh pasti kerjanya rendahan, jadi pesuruh. Nggak ada orang bodoh kok jadi bos, kerja atasan, kerja yang bergengsi dengan gaji tinggi, dengan pendapatan besar. Mesti itu orang pinter-pinter itu, betul? Orang bodoh itu kerjanya ya, sorry saya nggak melecehkan, nggak, ini kan fakta supaya anak-anak kita jangan bodoh kayak bapaknya. Duh, dianggap pelecehan terserah yang nganggaplah, orang saya menjelaskan kok. Orang bodoh itu nggak bisa dia punya pekerjaan yang bergengsi dengan gaji tinggi, nggak ada ceritanya. Ya orang bodoh itu kerjanya ya kerja rendahan, kerja kasar, gajinya dikit, betul? Loh, ini urusan dunia. Anak bodoh, maaf, kerjanya ngangkat batu gede-gede, sehari paling dapat duit 100.000, 200.000. Kalau orang pinter ngangkat batu kecil sekali dapatnya 200 juta, yang diangkat batu ginjal. Es pun nggak ikut nenggak setan. Nggak ada acara kayak gini. Orang bodoh itu tugasnya ya angkat-angkat, usung-usung, kasar-kasar itu kerjanya. Yang pinter ngomong sejam hasilnya ketok. Halo? Es pun nggak ikut nenggak setan. Loh, bener apa enggak? Ini baru urusan dunia loh. Oh, beda banget. Makanya Al-Quran menyatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Nggak sama orang pintar dengan orang bodoh itu nggak sama. Apanya yang nggak sama? Semuanya nggak sama. Gayanya nggak sama, omongannya nggak sama, jalannya nggak sama, bayarannya nggak sama, ibadahnya nggak sama, pahalanya nggak sama, nasibnya nggak sama. Nggak ikut nenggak. Orang bodoh dengan orang pintar baunya itu loh nggak sama. Orang pintar itu baunya sedap, orang bodoh itu lebus-lebus tengi. Loh, nggak terima ya bien, nggak apa-apa, emang ini kenyataan kok yang saya sampaikan. Gayanya nggak sama. Orang pintar itu gayanya pantas gitu. Lihat kalau foto orang-orang pintar itu, kalau foto gayanya pantas, bagus-bagus. Orang bodoh wagu saru, maunya menggaya malah lucu. Orang bodoh jalannya nggak sama. Orang pintar itu kalau jalan dikawal. Es pun nggak ikut nenggak setan. Nggak ada orang pintar jalan sendirian itu. Lihat itu, bupati, gubernur, menteri, ulama-ulama, nggak ada jalan sendirian, pasti selalu dikawal, didampingi, duduknya enak, kasih suguhan.
Lah kalau orang pun bodoh ikut nenggak kluyur ndoprok dongsong itu. Ya Allah, maaf ya, maaf banget. Ya Allah, tidurnya aja nggak sama. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang pinter lebih baik, lebih dicintai Allah daripada tidurnya orang bodoh. Loh, orang alim, orang pinter itu kalau tidur pakai ilmu, makanya tidurnya bernilai ibadah. Orang bodoh ibadah dia nggak tahu ilmunya, ketolak ibadahnya. Baca Qur'annya nggak sama. Ayatun min alim khairun wa habu ilallah min juz'in wahidin minal jahil. Orang pinter baca Quran satu ayat itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada orang bodoh baca Quran satu juz. Nah kalau orang pinter baca 10 ayat ya sama kayak orang bodoh 10 juz. Makanya orang-orang pinter, kiai-kiai itu jarang khataman Quran, takut kebanyakan pahala. Paling bagian Fatihah sama pun nggak ikut nenggak setan. Yang suruh baca Quran ya santri-santrinya yang bodoh-bodoh itu. Halo? Loh, nggak adil dong. Masa ini yang bodoh baca Quran dapat 10 juz, orang pinter cuma 10 ayat kok pahalanya banyak yang pinter. Justru di situ adilnya Allah. Orang pinter itu kalau baca Quran ikut nenggak sama maknane. Kalau orang bodoh angen-angen sama mangane. Satu ayat orang pinter itu lebih baik daripada satu juz orang bodoh. Kok nggak percaya sih kayaknya? Kemarin waktu bulan Maulid itu saya ceramah itu mau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Kalimantan, Sumatera, ya, kemana-mana. Saya cuma bawa satu ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Satu ayat itu hasilnya masya Allah. Satu ayat. Lah orang bodoh khataman di musola itu pun nggak ikut nenggaknya ya tahu tempe. Halo? Betul? Dibilangi kok. Terus apalagi urusan akhirat. Wong bodoh kuwi nelangsa ikut nenggak setan urusan akhirat. Tak kasih contoh ya. Sholat itu urusan akhirat. Pahalanya sholat itu tergantung sambungnya hati ke Allah. Ada orang sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram Allahu Akbar sampai terakhir salam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kok hati ini sambung terus sama Allah, pahalanya full 100%. Ada orang sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram sampai terakhir salam sambungnya hati ke Allah kok cuma 50%, ya berarti pahalanya separuh karena sambungnya cuma separuh. Ada orang sholat mulai pertama niat bareng takbiratul ihram Allahu Akbar sampai terakhir salam sama sekali nggak ada sambungnya ke Allah, ya lumayan, ya pinter gelem sholat tapi pahalanya nol, zong, karena nggak ada sambungnya sama Allah sama sekali. Dia nggak dosa, nggak, udah mau sholat ya udah, tapi pahalanya nol. Kenapa? Nggak ada sambungnya sama Allah. Nah supaya bisa sambung sama Allah harus punya ilmunya, harus ngerti yang dibaca di dalam sholat itu artinya apa. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima, artinya apa? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, artinya apa? Lah kalau nggak ngerti artinya apa yang mau disambung? Lah supaya ngerti artinya kudu pinter. Orang bodoh nggak ngerti mau sambung gimana. Makanya maaf ya, orang bodoh selamanya sholatnya nggak mungkin bisa sama dengan orang pinter karena dia nggak ngerti. Walaupun gayanya sholat itu seperti pun nggak ikut nenggak fardol maghribi sholatnya medeni Allahu Akbar tetap zong. Orang dia nggak ngerti yang dibaca itu artinya apa. Allahu Akbar tetap zong. Loh, nelangsa jadi orang bodoh itu. Halo, paham apa enggak ya ini orang-orang? Makanya Bapak Ibu para jemaah, jangan sampai anak-anak bodoh, orang tuanya dosa menyengsarakan anaknya dunia akhirat. Orang bodoh itu melas nelongso. Coba misalnya kemarin bulan Ramadan
anak-anak remaja itu khataman Quran di masjid, di musola, tadarusan Al-Quran di masjid, di musola. Sampai tak pengen kan kalau anaknya ikut tadarusan baca Quran di masjid, betul? Nah, tapi anaknya sampean bodoh misalnya nggak bisa baca Quran, terus diomongi sama ibunya, nah itu loh teman-temanmu di masjid baca Quran, sana ikut ngumpul teman-temanmu, mah melu ngumpul sono teman-temanmu baca Quran itu di masjid, mah aku ndak bisa maca, gak bisa maca ya wes, pokoknya melu ngumpul neng kono, ya mah bu, engkau nek aku neng kono dikongkon maca, ayo, gimana nanti kalau aku dikongkon maca, aku ra iso kok, ayo. Didengar orang sekampung, terus orang-orang ngomong itu anaknya siapa, ra iso baca Quran, sing kena sampean, makanya aku nggak gelem ikut menjaga nama baik orang tua. Akhirnya orang tuanya ngelus dodo, ya Allah anakku ki perasaannya jero tapi kok oone pol-polan. Ya Allah, makanya Bapak Ibu, kalau pengen anaknya jadi mulia itu wajib diisi ilmu. Pun bukan hanya manusia yang memuliakan, Allah juga ikut memuliakan. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Asal dimodali iman, ilmu pasti diangkat derajatnya sama Allah. Pun nggak ikut nenggak setan. Saya yakin sebagai orang tua Bapak Ibu pengen nanti sebelum meninggal itu kan rencananya sampai arep mati nggih. Sida mboten niku? Oh sida mati kabeh kok. Mati ya mati, nek iso ya ninggali anak-anak. Anak ya ditinggali warung sate telu-telu. Setan. Ditinggali mobil, ditinggali rumah, ditinggali tanah masing-masing 30 hektar. Silahkan monggo. Lek sampean punya. Nggak dilarang kok, silahkan. Sampean mau ninggali anak depot, mau ninggali anak restoran, mau ninggali anak rumah makan, sate Mendo, Wendy's, silahkan. Anak ditinggali kabeh. Masih meskipun sampean ya kepingin duwe anak limoi digaweni omah siji-siji, diparingi tanah sak hektar, diparingi kendaraan siji-siji, pengen monggo silahkan, monggo. Tapi ojo lali, tinggalan yang paling mahal, tinggalan yang paling berharga dari orang tua kepada anaknya adalah ilmu. Kenapa? Anak itu kalau ditinggali harta, berapapun harta yang ditinggalkan bisa habis, betul? Tapi kalau ditinggali ilmu, ilmu nggak ada habisnya. Harta nanti datang karena ilmu itu. Tabel ini. Kalau cuma ditinggali harta, maaf, harta nggak bisa dipakai untuk membeli ilmu. Sebanyak apapun duitmu, sebanyak apapun kekayaanmu, nggak bisa dipakai membeli ilmu, nggak bisa. Tapi kalau ilmu bisa mendatangkan harta. Dan ingat, nggak ada orang kaya dari warisan itu, nggak ada ceritanya. Kalau mengandalkan warisan, yang ada cures, ludes, habis. Saya yakin RM, sate, Mendo, nggak ikut nenggak setan. Ini bukan karena warisan. Ini makhluknya di sini. Makhluknya di sini. Saya berani yakin saya. Beliau bukan karena warisan dari orang tuanya, enggak sama sekali, enggak. Dulu melarat, rombong, betul, mulanya bekas-bekas melarat masih ada sisa-sisanya. Mosok sugih kok yang ini modelnya. Pun nggak ikut nenggak setan, masih ada tanda-tanda kemelaratan itu, masih ada. Duh, yakin saya ini bukan warisan, rintisan dari beliau. Jadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses usahanya ikut nenggak itu bukan karena warisan. Kalaupun dulunya orang tuanya kaya, anaknya koyo kaya, karena memang anaknya digembleng, anaknya dididik untuk bisa mandiri, tidak mengandalkan orang tuanya. Apa namanya? RM, pun nggak ikut nenggak setan. Rumah makan sate Mendoan di sini. Kalau misalnya punya anak berapa putranya? Setunggal, cucunya 3 ya misalnya, cucu 3, terus ada 3 rumah makan, dibagi satu untuk cucu-cucunya. Kalau memang tidak dibekali dengan kemandirian, yakin akan ludes, yakin akan habis.
Udah banyak contohnya itu. Kalaupun putranya beliau bisa meneruskan usaha beliau, itu bukan karena warisan, tapi karena memang dididik dan digembleng untuk bisa mandiri. Bukan karena mewarisi orang tua. Pokoknya marisi orang tua entek. Tak kasih contoh. Buyut saya punya tanah 100 hektar, keren, orang kaya. Anaknya buyut saya nggak ikut nenggak 10, salah satunya buyut saya. Lah buyut saya berarti dapat bagian 10 hektar. Buyut saya punya anak 10, salah satunya mbah saya. Berarti mbah saya dapat warisan tanah 1 hektar. Mbah saya anaknya 10, salah satunya bapak saya. Berarti bapak saya dapat bagian 100 meter. Bapak saya anaknya 10, salah satunya saya dapat bagian 10 meter. Lah kalau anak saya 10, berarti anak saya bagian semeter. Itu kalau pun nggak ikut nenggak setan. Kalaupun ada yang orang tuanya kaya, anaknya bisa kaya karena memang digembleng sama orang tuanya untuk bisa mandiri. Ojo ngandal ke nyonge rika pun aku gue. Itu ini pelajaran bagi putrane ini makhluk ini. Jangan mengandalkan beliau. Ya nanti kalau beliau udah meninggal, kan mau meninggal beliau. Pun nggak ikut. Lu siapa yang nggak mau meninggal? Saya juga mau meninggal, tapi duluan Wendy's. Lu gitu loh. Lu iya. Itu kalau warisan kekayaan udah banyak contohnya. Bapaknya kaya, ibunya kaya, dua-duanya meninggal, giliran anaknya habis kekayaannya. Ada apa ada? Banyak ludes. Tapi kalau ditinggali ilmu nggak ada habis. Pun nggak ikut. Al malu yang kusubil infak, wal ilmu yazidu bil infak. Harta itu kalau dibagi-bagikan bisa habis, tapi kalau ilmu dibagi-bagikan malah tambah banyak, nggak ada habisnya. Pun nggak ikut nenggak. Makanya nggak ada ceritanya kiai kentean ilmu. Nggak ada kiai kehabisan ilmu, nggak ada. Ada santrinya datang misalnya, yai saya minta ilmunya, minta diajari apa nak Fatihah. Pun nggak ikut nenggak setan. Baru diambil temenmu Fatihah, udah habis. Ya, sekarang tinggal ini kulhu, mau apa enggak? Ini aja kulhu kulaan lawas. Nggak ada kiai kok kehabisan ilmu. Semakin didom, semakin dibagi-bagikan, semakin bertambah. Itu loh, makanya warisan terbaik orang tua kepada anak-anaknya tidak ada lain pun kecuali ikut nenggak setan. Ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, siapa ngomong larang-larang? Pengen murah yo ketua RT-mu suruh ceramah. Larang murah itu tergantung kualitas. Pun nggak ikut nenggak. Kalau kualitasnya bagus ya mahal. Sama-sama 10 tusuk ilo. Beda bumbu, beda harga. Betul? Semakin bagus kualitas ya semakin mahal. Sate ngono masuk penceramah enggak. Lokal atau internasional enggak setan. Ya Allah, lah kalau sekedar humor cengengesan ngundang dagelan, ngundang pelawak bisa, tapi kan nggak ada ilmunya. Tuh, yang susah itu kan ilmu dikemas seger, itu ini susah. Loh kalau sekedar sate daging diiris-iris, ditusuk-tusuk, panggang jadi sate. Nggak ikut nenggak. Yang susah itu kan empuknya, nikmatnya, lezatnya, bumbunya. Gini apa betul? Ceramah ya qala ta'ala qala Nabi dijelaskan. Tadi ceramah, yang susah itu kan bumbunya. Ya bilangin gua. Makanya saya sering sampaikan, ilmu itu isi bagi manusia yang paling mahal, paling berharga. Orang itu kayak kardus. Pun nggak ikut nenggak setan. Kardus itu nilainya kan tergantung isinya. Betul? Ada kardus kecil tapi dia mulia, disimpan rapi di lemari. Karena apa? Isinya emas. Ada kardus gede, tebel, lebar, tapi nasibnya jelek, dibuang di kali karena isinya batang tikus. Nah, anakmu itu diisi emas apa diisi batang tikus? Pun nggak ikut nenggak setan. Ya Allah, paham apa enggak ya ini? Ya orang itu kayak pelembungan itu loh, kayak pelembungan balon itu kan sama bahannya.
Tapi nasibnya bisa beda. Ada balon itu disebul pakai karbit itu, nyut 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 nyut, melentu gede, tinggi, terbang, mumbul karena isinya karbit. Sini apa ngarani karbit? Es pun nggak ikut nenggak apa setan? Karbit kan? Ya coba kalau diisi karbit, mumbul. Tapi balon disebul karo apa beban seri. Nyut nyut, yo gede melentu, tapi ndak bisa mumbul, glimbang glimbung neng isor. Kenapa? Isinya abab. Lah yang sama-sama balon, sama-sama melentu, sama-sama gede, satunya kok cuma glimbang glimbung. Lah isinya abab. Satunya kok bisa tinggi karena isinya karbit. Makanya anakmu kalau pengen tinggi derajatnya, anakmu isenono karbit. Yang disebul nganggo karbit anakmu. Loh, karbitnya anak itu ya ilmu iman itu tadi, gitu loh. Paham kan? Ya udah paham kok. Oh, belum jelasin ngono kok belum pahami, berarti on berarti. Ya Allah. Ini terakhir. Es pun nggak ikut nenggak setan. Ya nanti Wendy's biar ngundang lagi. Gitu loh. Ngono. Kalau pengen anaknya pinter, baik sekarang. Jangan hanya pinter, harus bener, harus baik. Ini saya pesan satu aja. Jangan membenci orang nakal. Penyakit kita itu kalau ada orang nakal itu kita benci. Es pun nggak ikut nenggak setan. Itu menyebabkan anak-anak kita yang nakal. Nggih, matur suwun. Nggih, dirayu karo banser. Kalau minum kan dipikir ceramahnya tambah lama. Ya ndak, sekarang hitungannya per menit kok. Kelemahan kita itu biasanya nggak suka kalau ada orang nakal. Boleh nggak membenci orang nakal? Es pun nggak ikut Kalau nenggak minta setan. lanjut harus dijawab. Boleh nggak membenci orang nakal? Membenci orangnya ndak boleh. Kalau membenci kenakalannya, kita harus merubah kenakalan itu kok. Fal yughayyirhu biyadih. Kalau bisa dirubah pakai kekuatan. Kalau ndak bisa, fabi lisanih, pakai nasihat, pakai omongan. Kalau ndak bisa, fabi qalbih, hatinya ingkar, hatinya benci. Wadzalika adhaful iman. Dan itu adalah iman yang paling lemah. Halo? Kalau membenci orangnya ndak boleh, membenci kemungkarannya, membenci kenakalannya harus. Ndak setuju dengan kemungkaran itu, nggak seneng dengan nakalnya itu, tapi nggak boleh membenci orangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa membedakan ya? Kok kayaknya kayak nggak paham gitu ya. Es pun nggak ikut Membenci kenakalannya oke, tapi membenci orangnya nggak boleh. Harus dibedakan. Kenakalannya memang kenakalan, tapi orangnya kan tetap orang, manusianya kan tetap manusia. Paham? Kayak gini loh ibu, maaf ya. Ibu misalnya dikasih duit sama suami segebok ratusan ribu, jumlahnya 10, berarti berapa? 1 juta. Dan duit itu pun nggak ikut nenggak setan. duit itu ono telek, ada teleknya, kotoran ayam ini loh apa namanya, tembelek, tak baleni deh. Ibu sampean dikasih duit 1 juta sama suami, duitnya ono tembeleke. Kira-kira ini yang dibuang tembelek ketok apa sak duit-duitnya? Ya tembelek ketok itu pelirit kok. Tembelek duit. Es pun Benci sama tembeleknya, tapi kan nggak benci sama duitnya. Paham? Oke, ibu boleh benci sama tumo. Tahu tumo? Yang ada di kepala itu apa namanya? Tumak. Apa jenenge? Tumak ya? Iya tumak, oh diganti A ya kok. Ibu boleh nggak seneng sama tumak, benci sama tumak, boleh, tapi jangan karena benci tumak tembus sandas-ndase. Es pun nggak ikut nenggak setan. Mas timbanganin ndas oke tumake ditugel ketok baik, ganti semangka. Benci tumake tapi ndak benci sandas-ndase. Paham? Benci kenakalannya tapi nggak boleh benci orangnya, nggak boleh benci manusianya. Nah, kalau kita benci kenakalan plus benci orangnya, ini mengakibatkan anak-anak kita nanti jadi nakal. Hati-hati. Dah nih, saya kasih cerita saja. Nabi itu kan banyak, 124.000. Yang diangkat jadi Rasul ada 313.
yang wajib kita ketahui 25, yang wajib terus diingat-ingat bahkan disebut terus ada 2, nggak boleh lupa dan wajib disebut terus 2. Siapa? 1 Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 Nabi Ibrahim Alaihi Salam. Kita itu wajib tiap hari, bukan hanya mengingat-ingat Nabi Ibrahim, wajib menyebut. Kapan? Ketika sholat itu ada sholawat namanya sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Di sini masih pakai Ibrahim. Oh iya, barangkali diganti Sulaiman ben ketularan sugih. Pengen kaya terus diganti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Sulaiman wa ala ali sayyidina Sulaiman. Nyebut Sulaiman ben sugih. Ndak boleh. Utawa bapak-bapak mas-masnya biar tambah ganteng ganti wa ala ali sayyidina Yusuf. Ndak boleh, tetap Ibrahim. Bahkan bukan hanya orang hidup yang harus ingat dan menyebut Nabi Ibrahim, orang mati pun masih disuruh nyebut dan ingat Nabi Ibrahim. Kapan itu? Waktu ditalkin. Bapak Ibu sudah pernah ditalkin? Sabar, tes pun nggak ikut nenggak setan. Loh, itu nanti ada Gusti Allah pangeran kula, Nabi Muhammad Nabi kula, kitab Al-Quran Imam kula, ku terakhir nanti ada Nabi Ibrahim bersasat bapak kula. Kok Nabi Ibrahim? Kok gak Nabi Adam? Mesisan mentok sampai atas. Nabi Ibrahim. Tunggu ya, nanti kalau ditalkin itu pasti ada nenggak, setan. Kalau nggak ada keluar Pak Mudin Ibrahimnya belum gitu. Turun dilesep lagi. Kenapa kok Nabi Ibrahim yang disebut-sebut? Gini Bapak Ibu ya, kok bukan Nabi Adam, kok bukan Nabi Nuh? Sebab Nabi Ibrahim itu anak keturunannya baik-baik semua, nggak ada satupun yang nakal. Itu hebatnya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Nuh tes pun nggak ikut nenggak, masih punya anak keturunan yang nakal. Kanan itu anaknya Nabi Nuh itu kafir, neraka. Bedanya apa? Gini, Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim itu sama-sama ulul azmi, sama kelompok ulul azmi, Nabi yang punya keteguhan luar biasa. Tapi kok beda? Nabi Nuh punya anak yang mencatat sejarah hitam dalam dunia ini, sedangkan Nabi Ibrahim punya anak yang mencatat sejarah emas, sampai monumennya sampai sekarang masih ada. Khidir Ismail nggak ikut nenggak setan, monumental sekali. Dan perjalanan Nabi Ibrahim Nabi Ismail itu menjadi manasik haji. Coba, hebat. Padahal waktu itu Nabi Ismailnya masih kecil loh. Ini paham apa enggak ya diajak ngaji kayak gini nih ya? Nah ceritanya gini Bapak Ibu, mborati rungok kayak Nabi Ismail itu masih remaja, ikut nenggak setan, usia 12 tahun. Ada riwayat yang mengatakan masih usia 8 tahun loh. Diomongi sama bapaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni albahuka fanzur madza tara. Nak, bapak mimpi nak, disuruh Allah nyembelih kamu. Nggak ikut nenggak, gimana nak pendapatmu nak? Anak masih umur 8 tahun yang diomongi bapaknya mimpi diperintah Allah nyembelih dirinya. Apa jawabannya? Sungguh menggetarkan. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Pun nggak ikut nenggak setan. Silahkan bapak laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada bapak. Saya siap disembelih dan insya Allah bapak akan mendapati saya termasuk orang-orang yang sabar. Ya Allah, coba anak Rika, nak bapak ngimpi nak diperintah Allah nyembelih Rika. Jadi anak enak bapak baik sing wis tua. Pun nggak ikut nenggak setan, ngerasakno disembelih dipondokke wae mulih. Anakmu kuwi dipondokke nang pesantren, bapaknya sing ngeterke durung tekan ngomah, anaknya wis mlungker ning kamar. Halo, kok bisa punya anak yang hebat-hebat? Nah ini ceritanya gini Bapak Ibu, Nabi Nuh itu terkenal nabi yang sabar, di
dimusuhi kaumnya, dilempari es batu, pun nggak ikut nenggak setan, dikata-katain gila, Nabi Nuh tetap sabar. Tapi akhirnya umat kelewatan, menentang, bukan hanya nentang Nabi Nuh, nentang agama, tapi nentang Allah. Akhirnya Nabi Nuh kan keperucut doa, mendoakan jelek untuk kaumnya. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau tinggalkan di muka bumi ini, jangan sisakan di muka bumi ini satu orang pun yang menentangmu ya Allah. Innaka in tadharhum lam yalidu illa fajiran kaffara. Karena jika kau tinggalkan ada satu orang saja yang masih hidup di muka bumi, mereka nanti akan punya anak-anak dan anak keturunannya akan menentangmu ya Allah. Habisi mereka semua ya Allah, matikan mereka semua ya Allah. Dituruti sama Allah, banjir, es pun nggak ikut nenggak setan. Orang-orang yang nakal habis, mati semua ya Allah. Halo, yang hidup tinggal orang-orang yang ikut naik perahunya Nabi Nuh. Jadi kita ini ternyata keturunan dari orang-orang yang ikut naik perahunya Nabi Nuh itu loh. Loh iya, makanya kita semua di sini saudara. Sama nggak usah ribut lah soal ini nasabnya dari sana, dari sana, dari sana, ngapain? Sama kok kita ini dari keturunan orang yang naik perahunya Nabi Nuh. Mentok es pun nggak ikut Nabi nenggak Adam karo setan. Ibu Hawa kok. Nggih napa nggih? Ya wes ngono ae. Yang penting kita ini kitanya baik gitu loh. Siapapun kalau baik ya wajib kita hormati, kita apii gitu loh. Halo? Halo? Gitu, sama ndak usah bangga-bangga. Sama orang ngerti munggah keturunanmu tekan Bathara Kala ya orang ngerti. Apa kono kae tekan Raja Fir'aun ya orang ngerti. Halo? Es pun nggak ikut nenggak setan. Ya Allah, gara-gara Nabi Nuh mendoakan rusak umatnya itu, anaknya sendiri yang namanya Kan'an nggak mau iman. Coba banjir itu, Kan'an ayo ikut bapak naik perahu nak. Nggak mau, aku mau naik rumah. Munggah rumah, naik rumah. Akhirnya air makin tinggi. Kan'an dideketi sama Nabi Nuh, bawa perahu, naik perahu nak, ikut bapak nak, ini rumah mau tenggelam. Biarin rumah tenggelam, aku naik gunung. Weh pun nggak ikut Persis nenggak anak setan. Iwan Tegal naik gunung Kan'an, air makin besar, makin tinggi, ditelateni sama Nabi Nuh, dideketin. Kan'an, ini gunungnya mau tenggelam nak, ayo nak, nggak iman sama bapak ndak apa-apa nak, yang penting ikut naik perahu. Ini rayuannya Nabi Nuh. Nah maunya Nabi Nuh nanti kalau udah naik perahu baru dinasehati gitu loh. Nggak mau, nggak mau, gunung mau tenggelam. Pun biarin gunung tenggelam, aku naik pohon, itu masih ada pohon yang tinggi. Weh gitu. Masya Allah, naik pohon, air makin tinggi, pohon akan tenggelam. Dideketi sama Nabi Nuh sambil nangis itu. Kan'an, anaknya bapak, ayo naik perahu nak, ayo naik perahu nak. Nggak mau. Kepules banjir, wes, mati di hadapan Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu tahu, Es pun Nabi Nuh nggak itu ikut melihat nenggak proses setan. nazaknya Kan'an. Makanya sejak saat itu Nabi Nuh tertunduk, nangis terus, malu sama Allah. Halo? Ya Allah, paham apa ndak ini? Sampean juga awas kalau sampai mendoakan kerusakan pada orang lain. Mungkin doamu diijabah sama Allah, tapi awas anak Es pun keturunanmu nggak ikut nakal. nenggak setan. Hati-hati. Beda dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dihukum dengan hukuman yang luar biasa oleh umatnya, dibakar hidup-hidup. Nggak ada nabi yang dibakar oleh umatnya, dibakar hidup-hidup kayak Nabi Ibrahim, itu nggak ada. Tapi Nabi Ibrahim nggak ada sedikit pun kebencian sama umatnya, nggak ada mendoakan sama umatnya, mendoakan keburukan. Malah Nabi Ibrahim itu dalam kobaran api, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah Gusti, tiang-tiang sing manut kula, nderek kula niku bala kula Gusti. Tiang-tiang sing mboten manut kula niku kawulane panjenengan. Panjenengan kan Maha Pengampun Gusti. Masya Allah. Itu Nabi Ibrahim. Orang-orang yang mengikuti aku, mereka kelompokku ya Allah. Orang-orang yang menentangku, mereka hambamu. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ini kalau diteruskan, ampuni mereka. Masya Allah. Itu Nabi Ibrahim. Es pun Wis nggak padha ikut meneng nenggak setan. Kok kayak tercengang gitu sampean? Halo? Ya Allah. Nabi Ibrahim
Ibrahim itu dalam kondisi seperti itu, bahkan didatangi malaikat Jibril mau menawarkan pertolongan, Nabi Ibrahim tidak mau kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Mas Bril? Ya Mas Bril, tes pun nggak ikut nenggak, aku mau menolongmu, aku nggak tega melihatmu wahai Ibrahim, aku akan menolongmu. Nabi Ibrahim jawabnya gimana? Mas Jibril, ini perintah Allah apa maunya sampean sendiri? Kalau perintah Allah aku nurut, tapi kalau maunya sampean sendiri, sorry, aku nggak butuh bantuanmu, biar aku selesaikan dengan Allah. Masya Allah, itu Nabi Ibrahim. Lah karena Nabi Ibrahim itu nggak pernah mendoakan kejelekan, sehingga tes pun nggak ikut keturunan dari Nabi Ibrahim itu baik-baik semua. Ini saja yang saya sampaikan, udah jam 12 kurang, ngundang lagi. Insya Allah nanti lain kesempatan, Insya Allah nanti lain waktu. Mohon doanya nak Dafa ini benar-benar berilmu sempurna, beriman kuat, ilmunya cukup sehingga menjadi anak yang solih. Udah itu aja kalau mendoakan anak, dongaknya solih, itu tuntunan agama. Doakan mudah-mudahan solih, nanti jadi apapun yang penting soleh. Mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi pengusaha, mau jadi kiai, jadi apapun yang penting soleh. Oke, dah lewat jam 12 ini. Es pun nggak ikut nenggak setan. Hah? Sate kok. Ini nggak ada sarung-sarung itu, nggak ada. Apa? Mau minta sarung? Nggak malu? Es pun nggak ikut nenggak. Udahlah, udah jam 12 lewat kok. Ayo siapa yang pengen dapat sarung coba? Ayo kamu naik sini nak, satu lagi yang karyawan.